Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, Stambuk 13020210292. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan memaparkan hasil tugas atau proyek 1, rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Baik, saya akan memaparkan tugas 1 atau proyek 1. Pertama itu observasi satu judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Yang kedua, buatlah daur atau siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai tahapan SWDLC. Nah, di sini telah menganalisis salah satu skripsi yang berjudul Terancang Bangun Sistem Informasi Pemilihan Sekolah SMP Negeri SMA Negeri berdasarkan sistem wilayah zonasi berbasis Android. Aplikasi atau sistem yang dibuat merupakan platform Android dengan framework Flutter sehingga modul atau kelasnya dapat berdiri sendiri. Adapun daur siklus dari studi kasus tersebut, rancang bangun sistem informasi pemilihan sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri berdasarkan sistem wilayah zonasi berbasis Android. Yang pertama itu ada plan atau analisis, yang kedua Create and Approve atau spesifikasi kebutuhan, yang ketiga ada mock-up atau proses perancangan antar muka desa atau desain, yang keempat ada create, proses pembuatan script software atau coding, yang kelima ada stage and test atau pengujian sistem yang dibuat, dan yang keenam itu ada release, implementasi dan maintenance. Analisis yang dimaksud di sini adalah tahap menganalisis kebutuhan fungsional non-fungsional sistem dan bagaimana perancangan aplikasi. Kebutuhan fungsional adalah bagaimana sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan hardware dan software untuk membangun aplikasi atau sistemnya. Yang kedua itu spesifikasi kebutuhannya. Pertama, membuat UML atau pemodelan dari sistem yang dibuat, mengumpulkan data. Adapun hasil analisis sistem yang akan dibuat berdasarkan studi kasus yang diangkat adalah sebagai berikut. Menampilkan sebaran sekolah SMP dan SMA di Kota Bogor, menampilkan sekolah SMP terdekat dari user sesuai dengan sistem zonasi, menampilkan sekolah SMA terdekat dari lokasi user sesuai dengan sistem wilayah zonasi tersebut. Yang ketiga ada mock-up atau desainnya. Nah, di sini menggunakan aplikasi Microsoft Office Visio untuk membuat rancangan interface-nya. Rancangan interface menu utama, profil, update, dan menampilkan SMA dan SMP. Yang keempat ada proses pembuatan script atau codingannya. Tahapan ini merupakan script codingan atau tahap membangun aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, setelah membangun aplikasi, selanjutnya adalah tahap pengujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui fungsi-fungsi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, serta menguji menu-menu apakah berjalan atau error. Yang terakhir ada release atau implementasi dan maintenance-nya. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi dan pengembangan unit sistem, serta pemeliharaan program. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan oleh seorang administrator untuk meningkatkan kualitas sistem agar jauh lebih baik. Oke, kesimpulan dari proyek 1 tadi, pengambilan judul ini
mengapa saya mengambil judul ini, rancang bangun sistem informasi pemilihan sekolah SMP negeri dan SMA negeri berdasarkan sistem wilayah zonasi berbasis Android, adalah karena pengguna atau user dari sistem ini berskala besar, dan sistem ini juga berbasis objek karena terbangun dari modul-modul atau kelas yang beragam, sehingga proses pengembangan dan maintenance-nya bisa dilakukan secara bebas sesuai kebutuhan developernya. Adapun 6 siklus hidup perangkat lunak dengan tahapan SDLC itu, yang pertama itu ada analisis, tahapan awal sebelum membangun sebuah sistem untuk mendapatkan keterangan terkait kebutuhan fungsional atau non-fungsional. Proses analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan atau data yang akan diperhitungkan dengan cara melakukan wawancara atau tes kuesioner. Yang kedua itu ada quote and approve, tahap pengolahan data yang didapatkan di tahap analisis dan membangun pemodelan terhadap sistem yang akan dibangun. Yang ketiga itu ada mock up, atau tahapan ini adalah merancang prototype interface-nya. Biasanya tahap ini diterapkan ilmu UI atau UX, digunanya untuk membangun sistem yang menarik dan user friendly. Yang keempat itu ada create. Tahapan ini developer mulai merancang inti sistem, di mana prosesnya adalah mengcoding script dengan bahasa pemrograman. Pembangunan sistem pada tahap ini akan berjalan sesuai dengan rancangan dan hasil analisis yang sudah didapat dan dibuat di tahap sebelumnya. Selanjutnya ada stage and test. Setelah sistem yang dibuat sudah jadi, maka dilakukan uji coba. Hal ini bertujuan untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem, apakah berjalan atau tidak. Yang terakhir itu ada release, atau tahapan terakhir ini sistem sudah digunakan pada penempatannya dengan jangka periode tertentu akan dilakukan maintenance atau perawatan untuk dilakukan penyesuaian pengguna.